Supporter ada rekomendasinya. Komnas HAM juga punya rekomendasi, bahkan lebih gila lagi. Nah, sekarang permasalahannya rekomendasi-rekomendasi yang banyak ini banyak yang belum dijalankan secara utuh gitu kan, ditebang pilih. Sementara tidak ada yang mengawasi untuk pelaksanaan ini. Nah, kalau kemudian tiba-tiba kompetisi diizinkan jalan, ini kan berarti Pak Presiden secara tidak langsung mengamputasi. Hewan gue itu hebat sekali gitu loh, ditakuti. Gianni Infantino juga takut, Jokowi juga takut nih. Kita berprasangka seperti itu, jangan sampai ini jadi pasti larinya kepada presiden kan. Karena itu negara harus ambil turun tangan langsung membenahi ini semua. Gianni Infantino ini lagi butuh Indonesia. Kalau Gianni Infantino tidak butuh Indonesia, kita ini sudah disanksi, saya bilang. Pak Jokowi bilang, iya harusnya kita disanksi 10 tahun. Pak Jokowi yang bilang gitu, semuanya dengar, semua peserta. Nah, kenapa kita nggak disanksi, Pak? Karena ini persoalannya Cocomeo Channel belum pernah mendengar apa yang sudah dibaca dari laporan itu. Habis itu diumumkan sendiri dari mulut Jokowi. Karena waktu dia membentuk itu kan dari dia. Sampai hari ini belum diumumkan. Ini penting sekali. Maka jika mengundurkan diri, maka KLB. Jadi yang harus dilakukan pertama itu adalah pengunduran diri, gitu kan. Karena tadi kasus yang kayak bicara intervensi dari zaman Nurdin Halid lah. Kalau negara ikut serta intervensi. Betul. Pertanyaannya, ketika Erick Thohir disuruh sama Jokowi, oke, alibinya bahwa dia menendang ini adalah sebagaimana proses. Goalnya itu adalah ya mencoba untuk mempresentasikan atau pameran. Nah, kalau goal yang artistik ya ketemu pattern, hanya Ponakawan saya kira yang bisa memainkannya karena mereka merdeka gitu loh. Rakyat marginal ya, karena kita tuh punya setiap kelurahan lapangan sepak bola, tapi ini belum lahirkan satu Ronaldo satu pun. Ada apa? Bravo, Cocomeo Channel. Top. Bravo Cocomeo Channel. Sudah hampir 1,5 bulan Akmal Marhali tidak tertarik masuk di Cocomeo Channel. Kali ini sisa-sisa dari laporan tim gabungan investigasi pencari fakta coba kita bedah lagi. Siapa tahu masih ada yang disembunyikan oleh Akmal. Cocomeo Channel ingin mempertanyakan kelanjutan dari hasil tim gabungan investigasi pencari fakta ini sampai mana sih sebetulnya. Kenapa sampai Jokowi belum memberi keputusan dari hasil bentukan dia dari kepres yang dia bentuk juga. Menurut Akmal gimana? Ya, yang pertama, jumpa lagi di Cocomeo Channel setelah 1,5 abad tidak muncul di sini dan sibuk di tim gabungan independen pencari fakta. Sebenarnya sebuah tugas yang mulia ya, mewakili Cocomeo Channel bisa dibilang untuk kemudian membedah masalah tragedi Kanjuruhan yang memakan korban 135 orang meninggal dunia. Kalau bicara apa dan bagaimana lika-likunya sangat panjang sekali, karena kasus ini yang pertama adalah kesalahan kolektif, dosa berjamaah, semua terlibat gitu kan, termasuk aparat negara, dalam hal ini kepolisian yang mengambil peran penting terhadap meninggal 135 orang meninggal dunia. Hanya saja sayangnya gitu kan, tim gabungan independen pencari fakta ini hanya dikasih Kepres nomor 19 tahun 2022 dengan batas waktu kerja 1 bulan, dari 4 Oktober sampai 4 November. Berarti cuma 10 hari dikasih tugas untuk menyelesaikan problem akut sepak bola nasional. Ini sangat sangat berat sekali sebenarnya untuk dilaksanakan, tapi kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya.
Kalau kita turun ke lapangan itu banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada di lapangan gitu kan. Salah satunya misalnya kita temukan 32 CCTV yang kita tonton semua. Kalau kita lihat dari yang tersebar di medsos, 32 CCTV yang kita tonton itu lebih menyeramkan dibanding yang tersebar di medsos. Karena itu mungkin amat sangat berat kalau kemudian di-share atau dipublikasikan, karena akan bisa menjadi konflik horizontal antara polisi dengan masyarakat. Yang kedua, ada video atau CCTV yang hilang 3 jam 20 menit untuk CCTV yang di luar ketika para pemain Persebaya diangkut keluar dengan barakuda. Nah, pastinya di situ kemudian terjadi sesuatu, karena setelah itu seketika gambar yang kita dapat adalah barakuda ada 2 bergerak, terhenti karena banyak supporter di luar. Kemudian setelah itu hilang, tiba-tiba semua supporter sudah tidak ada, besi-besi sudah tidak ada, bahkan jalanan sudah bersih semuanya. Artinya ada apa itu semua? Dan sampai sekarang belum ditemukan sedikit pun jawabannya. Kita minta ke polisi, sampai sekarang polisi tidak bisa menyerahkan itu semua. Ada apa itu? Ini pertanyaan-pertanyaan besar. Ya, selanjutnya tentang gas air mata yang expire. Tertulis di situ 29 Desember 2019. Artinya kalau dihitung berarti expire-nya sudah 3 tahun ya, dengan 2022. Nah, ini sangat mengenaskan sekali, kok bisa gas air mata yang expire digunakan untuk pengamanan. Walaupun misalnya aturan regulasi FIFA, Safety and Security Steering Regulation, nggak boleh ada gas air mata dan senjata tajam. Nah, itu terjadi. Nah, ini kenapa? Ada apa gitu? Kalau bahasa kita, ini jangan-jangan sabotase gitu. Sabotase yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengalihkan isu, karena polisi lagi banyak kasus ketika itu. Betul. Ini ada 2 hal yang berbeda dari versi Cocomeo Channel. Pertanyaannya itu sebetulnya begini. Polisi bukan bagian dari football family. Betul. Oke, itu yang pertama. Artinya event ini, peristiwa ini terjadi karena ada kompetisi di bawah naungan PSSI. Betul. Yang dikelola oleh PT LIB. Ya. Artinya nih sebetulnya akar masalahnya kan sebetulnya di sepak bola nasional. Ya. Di mana dari aturan dia tidak menjalankan statuta, dia tidak menjalankan semua aturan yang ada di peraturan Liga 1 Indonesia, banyak sekali yang semuanya bermuara dari PSSI. Jadi ketika tadi bicara soal polisi, itu kan ada perangkat yang menyelidiki, di mana harus polisi juga kebetulan ya, walaupun nanti harus independen. Itu menurut Cocomeo Channel itu 2 hal yang berbeda. Saya cuma mau mempertanyakan, awal semua cerita ini, peristiwa ini kan semuanya dari PSSI. Yeah. Ketika di Piala Presiden, Persibaya melawan Persib, itu sudah ada yang meninggal 2 saja, tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Betul. Artinya ketika sekarang 135 juga tidak bertanggung jawab. Nah, saya cuma mau mempertanyakan dari versi organisasi di PSSI. Nah, dari versi itu, ketika tim gabungan menginvestigasi, menyelidiki, dan melaporkan dalam 136 halaman itu yang ke Jokowi, itu sebetulnya nggak ada urusan sama intervensi, nggak ada urusan sama statuta FIFA. Ini urusannya adalah di dalam negeri, bahwa organisasi PSSI tidak mampu menjalankan roda kompetisinya sesuai sama aturan main yang dibikin sendiri gitu loh. Jadi Cocomeo Channel cuma mau memfokuskan sejauh mana Akmal melihat bahwa PSSI yang harusnya bertanggung jawab, tetapi sampai hari ini Ketua Umum PSSI tidak mau bertanggung jawab. Iya. Jadi gini, kalau bicara penyebab kematian 135 orang, penyebab kematian situ sudah disimpulkan adalah gas air mata, penyebab kematian. Kayak saya tadi cerita gas air mata yang expired dan sebagainya. Karena gas air mata yang tembakan pertama tidak ada pengaruh apa-apa ketika kita tanya orang, penonton yang ada di sana. Gas air mata kedua hanya pedas, tetapi gas air mata ketiga itu baunya luar biasa dan membuat orang semua pontang-panting. Itu soal gas air mata. Nah, penyebab utama terjadinya meninggalnya 135 orang
faktor pemicunya adalah sepak bola. Itu udah pasti gitu kan. Nah, karena itu yang paling bertanggung jawab terhadap event ini sejatinya adalah PSSI selaku regulator kompetisi dan pemegang mandat tertinggi pengelolaan kompetisi nasional. Bahkan kalau bicara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 50 disebutkan bahwa PSSI atau induk olahraga bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, kenyamanan pertandingan sepak bola, pertandingan yang digelar gitu kan, baik itu lingkup wilayah, nasional bahkan sampai internasional. Jadi penanggung jawab di sini sebenarnya sudah pasti PSSI gitu kan. Karena itu kemudian nanti di tengah jalannya kan, saya lagi bercerita gitu, di tengah jalannya ketika kita merumuskan apa yang harus direkomendasikan, maka yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah PSSI ketika itu. Nah, cuma karena kondisi kita di luar football family, maka ketua TGP Pak Mahfud MD yang nulis sendiri, maka kemudian menyampaikan bahwa benar ada aturan soal intervensi dan sebagainya, dipahami itu. Jadi untuk tidak kemudian menjadi polemik gitu kan terhadap intervensi sebagainya yang selama ini sejak zaman Nurdin Halid sampai saat ini selalu menjadi hantu yang menyeramkan, yang menakut-nakuti, maka kemudian Pak Mahfud MD menyebut karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi sebagai tanggung jawab moral bangsa yang adiluhung, maka pengurus PSSI, ketua, wakil ketua, dan exco PSSI harus mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab gitu kan. Yang kedua, ketika kemudian mengundurkan diri, maka terjadi kekosongan kekuasaan. Karena itu harus digelar kongres luar biasa untuk mengisi kekosongan kekuasaan itu. Nah, pola yang kemudian sekarang ini dibuat atau dilakukan oleh PSSI terbalik. Mereka mengambil KLB-nya. Padahal KLB itu adalah syarat jika mengundurkan diri, maka KLB. Jadi yang harus dilakukan pertama itu adalah pengunduran diri, gitu kan. Karena tadi kasus yang kayak bicara intervensi dari zaman Nurdin Halid lah. Kalau negara ikut serta intervensi. Betul. Pertanyaannya, ketika Erick Thohir disuruh sama Jokowi, alibinya bahwa dia akan diundang di G20 di Bali ya kan. Tetapi kenapa peristiwanya justru setelah peristiwa Kanjuruhan? Bahkan habis itu Gianni Infantino datang ke Jokowi. Ini kan menurut Cucu Mezainer itu udah intervensi. Iya, jadi kan gini. Ketika kemudian tim gabungan independen pencari fakta melaporkan hasil temuannya di lapangan pada hari Jumat 14 Oktober 2022 di Istana Negara, itu kondisinya dengan kondisi yang menurut saya gitu, kondisi yang tidak kondusif, karena ketika itu baru saja paginya terjadi kasus narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa yang baru diangkat 3 hari menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Niko Prianto kan. Nah, kondisi tidak ini dan hanya terburu-buru, kondisi presiden juga tidak dalam kondisi yang segar, agak mumet gitu kan melihat kondisi polisi saat ini, sehingga kita dibatasi waktunya. Tadinya kita berharap laporan kita ini dibacakan oleh presiden gitu kan sebagai bentuk pertanggungjawaban kita semua dan presiden yang membacakan itu. Tapi kemudian hanya diterima dengan pesan adalah usut tuntas segalanya. Semua yang terlibat diusut tuntas secara hukum, tapi jangan terlalu dalam mengurus sepak bolanya karena nanti intervensi. Kita kaget gitu kan. Wah, kok seperti ini gitu kan. Nah, kemudian sampai semuanya terdiam. Sampai kemudian saya memberanikan diri menginterupsi presiden. Pak Presiden, boleh saya bicara? Ketika itu Pak Pratikno bilang waktu Bapak sudah sangat terbatas karena mau ada acara lagi. Saya minta waktu 1 menit. Saya ingin bicara soal sepak bola kita. Problem sepak bola kita ada di akarnya, saya bilang gitu kan. Nah, ketika akarnya ini tidak dicabut, tidak dibenahi, maka problem ini akan muncul. Di zaman Pak Jokowi kita sudah pernah disanksi FIFA. Hasilnya apa? 132 ketika itu baru masih 132 orang meninggal dunia akhirnya. Bahkan di Piala Presiden, Pak, ada 2 orang meninggal dunia. Piala yang memperebutkan supremasi yang mengatasnamakan presiden. Tidak ada satupun yang bertanggung jawab, Pak. Saya bilang gitu kan. Artinya ini kan masalah kematian dianggap sebuah hal yang biasa. Padahal ini problem. Pasti larinya kepada presiden kan. Karena itu negara harus ambil turun tangan langsung membenahi ini semua. Gianni Infantino ini lagi butuh Indonesia.
Kalau Gianni Infantino tidak butuh Indonesia, kita ini sudah disanksi, saya bilang. Pak Jokowi bilang, iya harusnya kita disanksi 10 tahun. Pak Jokowi yang bilang gitu, semuanya dengar, semua peserta. Nah kenapa kita nggak disanksi Pak? Karena Gianni Infantino yang pertama melihat keseriusan pemerintah untuk menangani kasus ini secara cepat dengan membentuk tim gabungan independen pencari fakta. Nah yang kedua, karena FIFA lagi butuh Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kenapa? Karena selama ini Piala Dunia U20 dimanapun dimainkan di negara besar sepak bola tidak ngangkat. Diharapkan di Indonesia dengan atmosfer sepak bolanya yang luar biasa ini bisa diangkat. Euforia U20. Karena itu sejatinya saat ini FIFA lagi butuh Indonesia. Jadi nggak usah takut bicara soal intervensi. Dan selalu tuan rumah Piala Dunia U20 itu selalu di negara-negara yang memang biasa-biasa saja. Betul. Karena kalau untuk yang perbedaan FIFA menunjuk tuan rumah Piala Dunia U20, 19, 16, pasti di negara-negara yang biasa-biasa saja. Ya. Tetapi yang untuk Piala Dunia yang sekarang sedang berlangsung itu FIFA butuh uang, butuh disogok, butuh disuap, dan sudah terjadi Sepp Blatter dan Platini, walaupun dia sudah bebas sebagai tersangka, tetapi kan intinya ini ada peristiwa bahwa FIFA itu kan sebenarnya juga mafia gitu. Betul. Dan kita gini, saya sampaikan juga, Gianni Infantino ini sudah akan 3 kali ketemu Presiden Jokowi. Artinya ini sebuah pertemuan yang luar biasa. Belum pernah ada Presiden FIFA sampai 3 kali bertemu. Terakhir nanti akan bertemu di G20. Jadi Pak, ini kesempatan buat Pak Jokowi untuk menyampaikan kepada Gianni Infantino bahwa sepak bola kita bermasalah pada akarnya. Karena itu tolong dibantu untuk sama-sama dibenahi agar sepak bola kita ini bisa berprestasi ke depannya gitu kan. Jangan sampai kemudian ditakut-takuti oleh intervensi sehingga kita tidak berani melakukan perbaikan apa-apa. Nah pada akhirnya ketika itu suasana menjadi cair. Oke, nanti kita sampaikan. Kan hari Selasa Bapak ketemu Gianni Infantino. Sampaikan itu saja problem kita. Dan pada akhirnya menurut saya, walaupun Pak Jokowi dalam jumpa pers menyatakan kita tidak membicarakan rekomendasi TGIF dengan Gianni Infantino, tapi salah satu rumusan kesepakatan antara FIFA dengan pemerintah adalah FIFA dan pemerintah akan meninjau ulang pemangku kepentingan sepak bola nasional dengan membentuk tim transformasi. Yang menjadi pertanyaan sampai sejauh ini adalah tim transformasinya mana? Hasilnya apa? Pekerjaannya apa? Nah, kan sekarang PSSI membentuk tim transformasi. Apakah ini yang diinginkan oleh Presiden Jokowi? Atau kemudian ternyata ini yang bukan diinginkan gitu kan. Nah, artinya ada miss yang menurut saya sejauh ini setelah TGIF selesai tugasnya 4 November 2022. Ini siapa yang mau menjalankan rekomendasi ini gitu kan. Pertanyaannya gini. Setelah Jokowi ketemu sama Gianni Infantino di Bali, ya kan? Terus pekerjaan yang besar di tahun ini sudah hampir selesai lah buat Jokowi. Artinya harusnya Jokowi memikirkan tentang kepres yang dibikin sendiri yang sudah dilaporkan. Ya ngomong lah bahwa laporan ini saya mandatkan, saya apakan, dan macam-macam lah. Ya, misal gini. Kan harus ada statement itu. Rekomendasi TGIF ini harus dijalankan untuk mengawasinya karena TGIF sudah dibubarkan misal ya. Kami serahkan kepada Menpora untuk melakukan pengawasan. Termasuk diantaranya polisi untuk urusan perizinan. Cocoknya channel sampai hari ini menunggu statement Jokowi sebagai orang yang menyuruh Mahfud MD membentuk tim gabungan independen, ya kan, mencari fakta nih. Ini persoalannya Cocomeo Channel belum pernah mendengar apa yang sudah dibaca dari laporan itu, habis itu diumumkan sendiri dari mulut Jokowi. Karena waktu dia membentuk itu kan dari dia. Sampai hari ini belum diumumkan. Ini penting sekali. Pertanyaan Cocomeo Channel kan, jangan-jangan Jokowi takut sama Iwan Bule nih, ya kan, bisa jadi. Ya, ternyata Iwan Bule itu hebat sekali gitu loh, ditakuti. Gianni Infantino juga takut, Jokowi juga takut nih. Kita berprasangka seperti itu, jangan sampai ini jadi presiden yang buruk dalam
menjelang akhir kepemimpinan Jokowi nih. Iya, ini juga pesan kita sejatinya sudah lebih dari 40 hari kan kasus Kanjuruhan selesai. Kemudian ada kemandekan jalan yang lamban dalam pelaksanaan rekomendasi TGVF. Tidak ada yang mengawasi. Akhirnya mantan-mantan anggota TGVF secara sukarela mengawasi itu semua. Menyampaikan walaupun pada akhirnya menjadi musuh publik kan. Karena publik sekarang kan meminta segera digelar kompetisi. Sementara TGVF punya syarat-syarat kalau kompetisi akan digelar kembali, maka harus satu, misalnya melakukan perbaikan, ada komitmen tidak ada lagi korban, kemudian perbaikan statuta, termasuk di dalamnya pengunduran diri itu pengurus PSSI dan juga KLB. Ada 12 rekomendasi. Di polisi juga ada rekomendasinya untuk membuat SOP yang yang merupakan sinkronisasi antara regulasi FIFA dengan regulasi polisi. LIB juga ada rekomendasi, supporter ada rekomendasinya. Komnas HAM juga punya rekomendasi, bahkan lebih gila lagi. Nah, sekarang permasalahannya rekomendasi yang banyak ini banyak yang belum dijalankan secara utuh gitu kan, ditebang pilih, sementara tidak ada yang mengawasi untuk pelaksanaan ini. Nah, kalau kemudian tiba-tiba kompetisi diizinkan jalan, ini kan berarti Pak Presiden secara tidak langsung mengamputasi Kepresnya sendiri yang membentuk tim gabungan independen cari fakta untuk melakukan perbaikan kan gitu. Ya, betul, ini problemnya ada di sini gitu. Tadinya saya berpikir adalah setelah TGVF selesai itu ada tim transformasi yang dibentuk lagi oleh Presiden lewat Kepres untuk melakukan perbaikan sampai kemudian dilakukan kongres luar biasa yang telah disepakati 16 Februari gitu. Apakah bentuknya komite normalisasi? Ya kayak zamannya Agung Gumelar Agung Gumelar kita sudah punya itu, atau kemudian memang FIFA ambil alih misalnya kepemimpinan di PSSI ini bekerja untuk sama dengan pemerintah membenahi infrastruktur maupun regulasi yang masih bolong di kita gitu. Nah, ini kan nggak ada. Nah, sekarang tadinya ini harusnya tanggung jawabnya ada di Menpora. Apalagi Menpora misalnya adalah wakil ketua tim gabungan independen pencari fakta. Kalau itu kemudian dijalankan kan nyambung. Tapi kan Menpora belum dapat utusan dari laporan yang lengkap yang mau diumumkan oleh Jokowi sebagai pimpinan. Nah, itu dia. Sekarang kan kemarin laporan sudah diserahkan, bahkan dipoto bareng gitu kan. Nah, tinggal laporannya itu mau diapakan, ini kan problem. Sampai kemudian kita masih bekerja untuk mengawal misalnya hasil lab dari gas air mata yang expire dari BRIN. Yang kedua, kita masih mengawal juga otopsi untuk membuktikan gitu kan apakah orang yang meninggal ini benar karena gas air mata yang expire atau karena desak-desakan dan sebagainya. Tapi ini semua setelah diotopsi butuh waktu 80 hari, artinya 2 bulan lebih. Dan kevalidasiannya berdasarkan tim forensik hanya 25% karena sudah lebih dari 10 hari meninggal dunia. Nah, ini kan problem sebenarnya. Jangan sampai kemudian kasus Kanjuruhan ini hanya bagian dari sejarah. Dan ini menurut saya akan sangat mencoreng nama Pak Presiden gitu. Nah, kenapa mencoreng? Karena ini terjadi di eranya Pak Jokowi. Nah, harusnya Pak Jokowi ketika kemudian awal-awal dia membentuk Kabinet Indonesia Maju kepada Menpora kan bilang, tolong sepak bolanya Pak. Artinya kan ini pesan, apalagi ada impres gitu kan. Nah, ini sebenarnya sudah perangkat-perangkatnya sudah ada. Tinggal siapa yang mau melaksanakan. Nah, karena itu kalau kemudian tiba-tiba nih tanggal 2 Desember kompetisi digelar tanpa ada langkah-langkah perbaikan, ini kan sama saja Pak Jokowi mengamputasi Kepresnya sendiri. Dan artinya membunuh dalam tanda kutip ya, melumpuhkan hasil kerja TGIPF yang dibuat oleh Pak Jokowi gitu kan. Nah, ini problem yang harus dikawal sama-sama oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian tragedi Kanjuruhan dianggap semua bagian dari sejarah, tapi akhirnya dibiarkan kompetisi dilanjutkan, problemnya akan terus berlanjut lagi. Dan tetap ada yang mati lagi kan. Itu dia. Mbak Coco dulu pernah kan ngobrol waktu kita ada kasus yang meninggal supporter Persis Solo kan. Jangan sampai nanti kita melupakan kasus ini, ada ratusan orang lagi meninggal di sepak bola. Faktanya terjadi kan, Kanjuruhan. Dan ini kejadian yang paling berat. Kenapa? Jumlahnya sangat besar di era modern saat ini gitu. Kalau kita bicara, bisa ngambil contoh, ada juga pesta Halloween di Korea Selatan yang kemudian meninggalkan 158 orang. Dan Menteri Dalam Negerinya langsung mengundurkan diri. Bahkan menjadikan tersangka. Kan? Nah, kita nih tersangkanya belum jelas, masih ada 6 gitu. Padahal problemnya sangat berat.
Nah ini yang harusnya didorong juga. Takutnya di Indonesia ini kalau ada yang meninggal ini selalu yang jadi tersangka gendruwo nih. Betul. Kan nggak bahaya. Nah jangan sampai misalnya, saya tuh selalu menyampaikan jangan sampai kemudian ini dibiarkan dan dianggap hilang begitu saja dengan pengalihan isu yang lain-lain, akhirnya menjadi sejarah dan menjadi pijakan orang membakar fasilitas umum boleh. Kenapa di Kanjuruhan membakar fasilitas umum nggak dihukum gitu kan? Kemudian membunuh orang, ngebukin orang boleh, nembak orang boleh. Kenapa di Kanjuruhan orang ditembak nggak ada yang dihukum satupun gitu kan? Kemudian memukul orang boleh, di Kanjuruhan orang memukul nggak dihukum sama sekali. Nah kalau ini kan akan merusak instabilitas hukum kita pada gilirannya. Betul. Nah ini yang harusnya menjadi perhatian para penegak hukum di negeri ini termasuk polisi. Saya selalu mengatakan bahwa sebenarnya kalau polisi saat ini ingin mengembalikan citra baiknya, salah satu jalan yang harus dilakukan adalah melakukan pengusutan tuntas dan membenahi benar-benar kasus tragedi Kanjuruhan, dibuka secara transparan. Demi apa? Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola kita gitu kan. Termasuk misalnya menghukum siapapun yang bersalah dihukum, mau misalnya ketua umum PSSI, mau direktur LIB, mau direktur operasional LIB, mau direktur utama Arema, atau kemudian supporter, atau kemudian misalnya ada Kapolres, Kapolda dan sebagainya. Orang-orang yang kemudian memang terlibat dalam kasus itu dan secara hukum terbukti bersalah harus dihukum, sehingga kemudian orang nantinya juga akan berpikir ulang kalau akan melakukan hal-hal yang serupa seperti di Kanjuruhan gitu. Begini, kasus Kanjuruhan sepertinya sudah lebih dari waktu yang sudah ditentukan oleh tim gabungan investigasi pencari fakta. Laporannya sudah lengkap dan semua yang terkait dalam peristiwa 1 Oktober 2022 di Kanjuruhan semua sudah lengkap sebetulnya. Yang menjadi persoalan, yang masih menjadi pertanyaan buat Cocomeo Channel, mengapa Jokowi belum berani mengumumkan hasil laporan? Itu positif, negatif, atau seperti apa? Cocomeo Channel mempertanyakan sikap kenegarawan seorang Jokowi. Adios Cocomeo Channel.